Jadi dia bukan apa, dia semuanya kan kalau dipotong anggaran pasti protes. Pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang menaikkan dana transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026 setelah diprotes sebanyak 18 gubernur. Sebelumnya 18 gubernur menuntut Kementerian Keuangan membatalkan pemangkasan TKD sebesar 20 hingga 60% ke daerah. Sebagian besar gubernur itu menilai pengurangan transfer berdampak langsung terhadap kemampuan daerahnya membiayai pembangunan dan menggaji ASN. Dan untuk membahasnya, pemirsa sudah bersama saya, pakar otonomi daerah sekaligus guru besar IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, sama-sama malam juga Mbak Nasya. Iya, semoga mahasiswa Anda malam ini turut menyaksikan diskusi kita, Prof. Sebagai pembelajaran. Iya. Baik, Prof. Jo, sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama dulu dengarkan SOT dari atau pernyataan dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Coanda, yang TKD-nya dipotong hingga 60%. Kita dengarkan bersama. Dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah mengarahkan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan dan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gubernur Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Baik, langsung saja kita mulai diskusi. Saya sudah bersama pakar otonomi daerah sekaligus guru besar IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo, tadi kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari Gubernur Maluku Utara bahwa yang terbesar itu yang terkena adalah P3K ya, atau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini memang dampaknya paling besar di sana, di pos pembayaran untuk P3K, untuk gaji, atau ini pintar-pintarnya gubernur saja sebenarnya untuk menyiasati pengurangan anggaran ini akhirnya dimaksimalkan untuk di mana? Oh ya, kalau soal kenanya pada gaji P3K itu tergantung gubernur masing-masing ya, kepala daerah masing-masing. Bahkan juga bupati wali kota, ini bukan hanya provinsi. Jadi yang dipotong TKD-nya itu sekitar 222 triliun ya. Pada tahun 2026, ini anggaran 2026 nih. Ya. Nah itu mengenai 546 daerah otonom. Nah provinsi itu ada 38 saja. Ya. Nah kalau dikaitkan pada kasus Maluku Utara itu dari uang transfer ke daerah, yaitu ada uang yang bentuknya dana alokasi umum, ada bentuknya dana bagi hasil, ada bentuknya DAK ya, dana alokasi khusus. Nah itu DAU umumnya dipakai untuk belanja pegawai. Nah belanja pegawai ini setelah dibagi kepada pegawai hitungan 1 tahun 2026 itu nampaknya yang dibayar hanya ASN, sementara P3K nggak cukup duitnya. Ya, yang dari dana transfer pusat ke Maluku Utara. Itu kasus Maluku Utara. Ya. Ada kasus Sumatera Barat juga yang saya dengar. Gubernur Sumatera Barat minta dua-duanya, gaji ASN dan gaji P3K itu dibayar saja dari pusat. Ya, jadi jangan nggak kuat kami APBD kami untuk bayar gaji pegawai dan P3K. Kalau kami bayar gaji pegawai dan P3K, maka tidak ada kegiatan pembangunan di daerah. Baik. Itu contoh-contoh perbandingan. Jadi ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Baik, saya juga ingin menambahkan perbandingan kalau demikian, Prof. Jo, karena tidak semua gubernur ya, tidak semua gubernur mengeluhkan mengenai TKD ini meskipun mereka ya menyesalkan kenapa harus dilakukan untuk 2026. Ya. Tapi pertanyaan besar saya, apakah memang harus dilakukan pada tahun 2026?
Nah ini sebetulnya bukan 2026, 2025 pun sudah dilakukan pemotongan TKD ke daerah besarnya sekitar 50 triliun. Artinya apakah sekarang kan daerah sedang melakukan penyesuaian. Misalnya Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi mengatakan langkah-langkah yang dilakukan, misalnya menurunkan biaya listrik, biaya air, penggunaan media digital untuk menghemat anggaran, termasuk meminta sumbangan sosial dari masyarakat. Ini karena artinya dari tahun lalu ketika kebijakan efisiensi atau pemotongan TKD ke daerah ini dilakukan, pinter-pinternya gubernur untuk menyiasati untuk pengelolaan dananya. Itu dia saya bilang tadi, sejak 2025 ini, ya sejak tanggal 1 Januari, bulan Januari 2025, sudah ada pemangkasan ke 546 daerah otonom, termasuk provinsi, sejumlah 50 T. Nah sekarang pemangkasannya itu sekitar 223 T untuk tahun 2026. Ya. Jadi mereka kalau dibanding yang 50 T tahun 2025, ke 2026 yang sekitar 223 T pemangkasannya, maka itu sekitar 4 kali lipat kesulitan. Jadi yang sekarang saja gubernur sudah panik, ya kan? Contohnya di Jawa Barat itu lakukan efisiensi, ya itu bagus, karena supaya daerah jangan boros. Nah, tapi yang juga agak sedikit aneh itu ketika dia minta uang ke rakyat, Rp1.000 kurang, itu ya kan? Tapi kalau rakyatnya mau gimana, Prof? Ya, kalau rakyatnya mau nggak masalah dong. Ya tapi kan ini mengurus negara, mengurus daerah, mengurus daerah itu harus uang dari negara dong. Kemana aja uang negara itu kalau begitu? Ya. Nah, jadi apakah hanya dipakai oleh orang pusat saja, sementara uang untuk daerah dipotong. Padahal uang pusat itu juga berasal dari uang daerah, dari hasil sumber daya alam daerah, dari hasil pajak-pajak orang yang tinggal di provinsi dan kabupaten kota. Nah, kok dia dibagi secara tidak adil? Dan itu pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, Mbak Nat. Ya, saya kasih tahu ya, pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara adil dan selaras. Ya, nah ini tidak adil dan tidak selaras apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat kita ini. Ya, baik. Lantas apa dampak pemotongan